Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Pareswari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Baiklah, dalam video ini saya akan menceritakan salah satu novel yang berjudul Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai, karya salah satu penulis ternama yakni Boy Chandra. Tapi sebelum saya menceritakan isinya, terlebih dahulu saya akan membaca sinopsis dari novel ini. Buku ini saya persembahkan untuk orang-orang yang pernah dilukai hingga susah melupakan. Untuk orang-orang yang pernah mencintai tetapi dikhianati. Juga yang pernah mengkhianati lalu menyadari semua bukanlah hal baik untuk hati. Kepada orang yang jatuh cinta diam-diam, suka pada sahabatnya sendiri, tidak bisa berpaling dari orang yang sama, dan hal-hal yang lebih pahit dari itu. Saya pernah berada di posisi kalian saat ini. Mari kita mengenang, tapi jangan lupa jalan untuk pulang. Sebab setelah petualangan panjang dari masa lalu, kamu harus menjadi lebih baik dan mulailah menata rindu yang baru. Itu adalah sinopsis dari novel ini. Untuk selanjutnya, marilah kalian mendengarkan isi dari novel ini. Dari sinopsis tersebut, jika kita membaca novel ini, maka ketika kita membuka lembarnya, tidak hanya ada satu judul dengan alur yang sama dan ending yang sama. Namun, ketika kita membuka novel ini, ada begitu banyak judul dengan kisah yang hampir sama. Yang membedakannya hanyalah alur ceritanya saja. Novel ini berisi sekumpulan kisah dari orang-orang yang pernah patah hati, orang-orang yang pernah dilukai, orang-orang yang pernah dikhianati, orang-orang yang mencintai dalam diam, dan orang-orang yang pernah tulus walaupun disia-siakan. Menariknya, dalam novel ini mampu mewakilkan segala rasa kecewa dan rasa sakit yang pernah kita alami hanya dengan membacanya saja. Emosi yang sudah lama terpendam bisa tersalurkan melalui novel ini. Novel ini menurut saya sangat berkesan. Mengapa? Karena ketika orang yang sedang patah hati membaca novel ini, ia bisa termotivasi untuk terus bangkit dan melangkah untuk melupakan masa lalu. Pembacanya seolah-olah dipeluk oleh kata-kata tersebut dan dikuatkan oleh kalimat-kalimat yang begitu sederhana. Novel ini mengingatkan kita untuk tetap bangkit meskipun sudah jatuh berkali-kali. Novel ini menceritakan tentang bagaimana kita harus bangun kembali setelah rasa kecewa yang kita alami, bagaimana caranya kita harus mengikhlaskan setelah patah yang bertubi-tubi, bagaimana caranya menerima apapun yang datang dengan sepenuh hati. Novel ini menceritakan bahwa hidup itu bukan hanya tentang jatuh cinta dan patah hati. Hidup juga adalah tentang hal-hal yang datang dan pergi. Hidup adalah tentang bahagia yang bisa kita ciptakan sendiri. Hidup itu adalah tentang apapun yang bisa kita lakukan dan tidak bergantung terhadap orang lain. Pesan yang saya dapatkan setelah membaca novel ini adalah kehidupan itu selalu berputar. Yang kemarin bahagia, mungkin saja esok bisa bersedih. Yang kemarin tertawa, esok mungkin saja bisa menangis. Begitupun juga sebaliknya. Semua orang mempunyai versi terbaiknya dalam mencintai dan memperjuangkan seseorang.
Semua orang mempunyai porsi bahagianya masing-masing. Semua orang juga mempunyai porsi kecewanya masing-masing. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka menyikapi apa yang terjadi. Oleh karena itu, seringkali kita diingatkan untuk mencintai seseorang sewajarnya saja dan jangan berlebihan. Semakin besar dan dalam kita mencintai seseorang, maka luka dan kecewa yang kita rasakan juga akan semakin dalam. Begitupun juga dengan harapan. Semakin besar harapan kita terhadap seseorang, maka luka dan patah hati yang akan kita terima juga akan sesuai dengan besarnya harapan kita. Harapan itu dibuat oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mengantisipasi kecewa untuk diri kita sendiri dengan cara tidak berharap terlalu berlebihan kepada seseorang. Dalam novel ini ada dua hal yang dapat saya tangkap, yaitu bahwa rasa kecewa, luka, dan rasa patah hati tidak bisa dipisahkan dari kebahagiaan. Ketika kita bahagia, maka di sana akan selalu ada luka yang menyertainya. Mereka selalu beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Dalam kehidupan seseorang, yang membedakan luka dan bahagia hanyalah waktu dan porsinya masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari isi novel ini. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk menontonnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.